Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia dan Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yazid bin Muawiyah Khalifah Umayyah kedua atau Yazid I adalah raja yang berkuasa pada tahun 680-683, menggantikan ayahnya dan kemudian diteruskan putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah raja kedua yang ayahnya juga seorang raja. Kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui beberapa tokoh muslim lantaran dianggap menyalahi perjanjian yang dilakukan antara Muawiyah dan Hasan pada tahun 661. Yazid kerap digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan muslim lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat, juga karena dipandang bertanggung jawab atas terbunuhnya Husain dan keluarganya dalam pertempuran Karbala, penjarahan Madinah setelah pertempuran Al-Harrah dan terbakarnya Ka'bah saat pengepungan Makkah pada tahun 683. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Ibunya adalah Maisun binti Bahdal bin Unayf bin Duljah bin Kunafa bin Adi bin Suhair bin Harisah bin Janab dari Bani Kalab. Yazid lahir tahun 646 pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Ayahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Ibu Yazid, Maisun binti Bahdal adalah seorang yang sangat terikat dengan kampung halamannya dan tidak nyaman dengan kehidupan istana, sehingga Muawiyah kemudian menceraikannya. Ada kemungkinan Maisun mengandung Yazid atau Yazid masih menyusui pada saat itu. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, Bani Kalab, suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat Daya, Gurun Suriah, dan dataran tinggi Golan. Bani Kalab sendiri terkenal akan keahliannya dalam sastra dan syair Arab. Sebagian besar dari mereka merupakan penganut Kristen pada abad ke-6 dan Maisun sendiri adalah seorang Kristen Ortodoks Syria. Pada masa kekuasaan ayahnya, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada 670, dia turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Yazid juga memimpin rombongan haji dalam beberapa kesempatan. Pada 676, Muawiyah bin Abu Sufyan memutuskan untuk menetapkan Yazid sebagai pewaris tampuk kekhalifahan sepeninggalnya. Majelis Musyawarah Damaskus menyepakatinya. Muawiyah kemudian memanggil tokoh-tokoh terkemuka di tiap provinsi ke Damaskus dan membujuk mereka menerima Yazid sebagai pewaris. Yazid mewarisi tampuk kekhalifahan setelah Muawiyah mangkat pada tahun 680. Yazid kemudian menulis surat kepada gubernur Madinah kala itu, Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, mengabarkan kabar meninggalnya Muawiyah dan mendesaknya untuk mengambil sumpah dari Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Saat Al-Walid meminta nasihat Marwan bin Al-Hakam terkait surat tersebut, Marwan menyarankan agar Husain dan Abdullah bin Zubair harus dipaksa menyatakan baiat kepada Yazid, sementara Abdullah bin Umar harus dibiarkan karena dipandang bukan ancaman. Pada akhirnya hanya Husain yang mendatangi panggilan Al-Walid, sementara Abdullah bin Zubair tidak. Saat bertemu dengan Al-Walid dan Marwan di ruangan semi pribadi saat malam, Husain diberitahu kabar meninggalnya Muawiyah dan naiknya Yazid sebagai khalifah baru dan memintanya melakukan baiat pada Yazid. Husain berdalih bahwa baiat tidak akan berguna bila dilakukan secara pribadi dan lebih baik dilakukan di ruang terbuka. Al-Walid sepakat, tapi Marwan menyela bahwa Husain harus ditahan sampai dia memberi baiat kepada Yazid. Husain kemudian menghardik Marwan dan kemudian keluar meninggalkan Al-Walid dan Marwan. Abdullah bin Zubair sendiri keluar menuju Makkah saat malam dan paginya, Al-Walid mengirim 80 pasukan berkuda untuk menangkapnya. Husain juga pergi ke Makkah setelahnya tanpa memberikan baiat kepada Yazid. Yazid kemudian mengganti Al-Walid dengan Amr bin Sa'id sebagai gubernur. Amr bin Sa'id mengirim pasukan ke Makkah untuk menangkap Abdullah bin Zubair,
tetapi pasukan tersebut dapat dikalahkan. Di sisi lain, meski dulu menolak saat Muawiyah menetapkan Yazid sebagai pewaris, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar dan Abdullah bin Abbas memberikan bayat mereka pada Yazid. Husain berpindah ke Makkah bersama keluarganya, kemudian dia menerima surat dari masyarakat Kufah pendukung Ali, mengundangnya ke sana untuk memimpin revolusi melawan Yazid. Husain kemudian memerintahkan sepupunya, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk memantau keadaan di Kufah. Husain juga menulis surat ke Basrah, tetapi pembawa pesan ditangkap dan surat tersebut diserahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Di Kufah, Muslim bin Aqil menyaksikan dukungan sangat besar dari penduduk Kufah dan meminta Husain untuk datang. Mendapat kabar dari Muslim bin Aqil, Husain akhirnya berencana bertolak ke Kufah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas menentang rencana Husain dan memintanya tetap di Makkah. Bila tetap berkeras, mereka menasihati untuk meninggalkan wanita dan anak-anak, mengingat ini adalah perjalanan yang berbahaya. Namun Husain menolak usulan mereka. Di sisi lain, mengetahui rencana perlawanan atas pemerintahannya, Yazid memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad menundukkan Kufah. Ubaidillah kemudian menundukkan upaya perlawanan dengan keras dan Muslim bin Aqil dibunuh. Di tengah perjalanan, Husain menerima kabar terbunuhnya Muslim bin Aqil dan penduduk Kufah yang telah beralih pihak. Meski begitu, Husain dan para pengikutnya tetap melanjutkan perjalanan. Ubaidillah bin Ziyad yang memimpin setidaknya 4.000 pasukan Umayyah kemudian bertolak menghadang rombongan Husain. Pertempuran antara kedua pihak terjadi di Karbala pada tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi atau 10 Muharram 61 Hijriah. Lebih dari 1.000 pasukan tewas di pihak Umayyah. Korban di pihak Husain sendiri berjumlah antara 72 sampai 110 dan Husain sendiri terbunuh pada peristiwa tersebut. Keluarga Husain kemudian ditangkap dan dibawa ke Syria. Terbunuhnya Husain menjadikan reputasi Yazid jatuh. Hal ini juga menggiring perlawanan yang awalnya hanya penentangan terhadap Yazid berubah menjadi gerakan anti-Umayyah. Peristiwa ini juga semakin mengukuhkan perselisihan dan kesenjangan antara Sunni dan Syiah. Setelah terbunuhnya Husain di Karbala, Abdullah bin Zubair kemudian mengumpulkan bayat dari para penduduk Makkah. Dia kemudian mengirim gubernur ke Kufah. Gelombang anti-Umayyah menjadikan Abdullah bin Zubair dengan cepat mendapat dukungan di Irak, Arab Selatan, sebagian Mesir dan bahkan sebagian Syria yang menjadi pusat kekuasaan Umayyah. Meski begitu, dia tidak mengklaim tampuk kekhalifahan. Yazid kemudian memerintahkan Amr bin Sa'id untuk menangkap Abdullah bin Zubair dan Amr bin Sa'id kemudian memerintahkan kepala keamanan Madinah yang merupakan saudara Abdullah bin Zubair, juga bernama Amr, untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun pihak Umayyah dapat dikalahkan dan Amr sendiri tertangkap dan meninggal. Abdullah bin Zubair kemudian menyatakan ketidakabsahan pemerintahan Yazid dan menghubungi kaum Ansar Madinah untuk bekerja sama. Demi membendung pengaruh Abdullah bin Zubair, Yazid mengundang para tokoh Madinah ke Damaskus dan memberikan mereka berbagai hadiah untuk melunakkan hati mereka. Namun bukannya terbujuk, para pemuka justru malah tidak menyukai Yazid lantaran mereka melihat sendiri gaya hidupnya yang dipandang tidak pantas untuk seorang pemimpin umat, seperti bermewah-mewah, mabuk-mabukan, dan terlalu menggandrungi musik. Masyarakat Madinah yang mengetahui gaya hidup Yazid dari cerita para tokoh tersebut kemudian membatalkan kesetiaan mereka pada Yazid, mengusir gubernur dan Bani Umayyah dari kota. Menanggapi penentangan dari pihak Madinah, Yazid kemudian mengirimkan 12.000 pasukan khusus Arab Syria yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Agustus tahun 683, Muslim bin Uqbah tiba di Madinah dan memberi waktu penduduknya untuk menyerah dalam 3 hari. Namun setelah batas waktu berakhir dan pihak Madinah tetap tidak bersedia memberikan kepatuhan, perang dimulai, yang kemudian dikenal dengan pertempuran Al-Harrah. Setelah pihak Umayyah memenangkan pertarungan, mereka melakukan ibadat atas Madinah selama 3 hari. Beberapa tokoh Madinah, salah satunya adalah putra sahabat Nabi, Abdullah bin Hanzalah, tewas dalam pertempuran ini. Namun menurut sumber lain, tidak ada penjarahan di Madinah dan hanya para pemimpin perlawanan yang dihukum mati. Pasukan Umayyah kemudian meneruskan perjalanan untuk menundukkan Makkah, tetapi pimpinan diambil alih oleh Husain bin Numair lantaran Muslim bin Uqbah meninggal dalam perjalanan. Makkah berada dalam pengepungan pada September tahun 683 setelah Abdullah bin Zubair menolak untuk menyerah. Dalam pengepungan selama beberapa pekan ini, pihak Umayyah menggunakan katapel untuk membombardir Makkah.
Tanggal 31 Oktober Ka'bah terbakar dan Hajar Aswad hancur. Sebagian berpendapat bahwa penyebab kebakaran dikarenakan lontaran katapel pihak Umayyah, sedangkan yang lain menyatakan bahwa api berasal dari obor pengikut Abdullah bin Zubair yang tertiup angin. Pengepungan Makkah berakhir setelah Yazid meninggal mendadak pada November tahun 683 dan pasukan Umayyah mundur ke Syria. Dengan mangkatnya Yazid, Abdullah bin Zubair kemudian menyatakan dirinya sebagai khalifah, menjadi khalifah pesaing bagi Umayyah yang berpusat di Syria. Di Syria sendiri, kedudukan khalifah diwariskan pada putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, yang tidak begitu tertarik dengan urusan pemerintahan. Abdullah bin Ja'far menghadap Yazid lalu dihadiahi 2 juta dirham sekitar 12 miliar rupiah. Ketika ia hendak keluar kembali ke Madinah, luar kota ia melihat ratusan ekor unta datang dari Khurasan Persia membawa berbagai hadiah untuk Yazid. Abdullah meminta padanya 3 ekor saja, tetapi diberikan semua kepada Abdullah. Sementara Abdullah bin Hanzalah bersama 8 anaknya menemui Yazid di Syam dan mendapatkan hadiah 100.000 dirham sekitar 400 juta rupiah. Kekhalifahan mengalami kemunduran militer pada masa Yazid. Pada 682, Yazid mengembalikan kedudukan Uqbah bin Nafi sebagai gubernur Afrika Utara dan Uqbah berhasil memenangkan perang dengan Berber dan Romawi. Uqbah kemudian melanjutkan penaklukan di barat ke Tangir dan di timur ke Pegunungan Atlas. Dengan 300 pasukan berkuda, dia bertolak menuju Biskra dan dia disergap pasukan Berber di sana. Uqbah dan semua pasukannya gugur. Berber kemudian melancarkan serangan balik dan menyingkirkan kekuatan Muslim dari Afrika Utara. Kekhalifahan juga kehilangan pengaruh mereka di laut dengan Pulau Rodos dan Kreta. Yazid juga tidak melanjutkan kebijakan ayahnya untuk menyerang Kekaisaran Romawi Timur dan lebih memusatkan perhatian untuk mengukuhkan wilayah perbatasan. Yazid sebagai salah satu khalifah yang tidak baik, utamanya di kalangan Syiah. Pembunuhan Husain di Karbala, penjarahan Madinah setelah Perang Al-Harrah, dan rusaknya Ka'bah pada pengepungan tahun 683 dipandang sebagai tanggung jawab dari Yazid. Secara kepribadian, Yazid juga dipandang buruk lantaran akhlak dan perilakunya yang tidak mencerminkan pemimpin umat Islam, seperti gemar mabuk, berburu dan memelihara hewan seperti kera dan anjing. Meski begitu, sejarawan Barat memberikan pandangan yang lebih positif terkait Yazid. Dikatakan bahwa Yazid adalah pemimpin yang lunak yang hanya menggunakan kekerasan hanya bila merasa dibutuhkan. Dia juga bukan pemimpin zalim sebagaimana yang digambarkan tokoh-tokoh agama. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.